warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Desi Nirwana, NIM 1901808, jurusan Sistem Informasi Universitas Malikusaleh. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman-rangkuman materi dari mata kuliah Media Sosial dan Pemasaran Online. Baiklah, saya akan menjelaskan rangkuman materi per babnya atau per pertemuan. Pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 membahas mengenai e-procurement. E-procurement adalah proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi, dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. Tujuan dari procurement sendiri adalah yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kedua, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Ketiga, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Keempat, mendukung proses monitoring dan audit. Kelima, memperbaiki tingkat efisiensi proses atau pengadaan. Manfaat dari e-procurement sendiri adalah yang pertama, mendapatkan penawaran yang lebih banyak. Kedua, mempermudah proses administrasi. Ketiga, mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan penyedia. Dampak positif dari e-procurement sendiri, yang pertama ada berkurangnya kebutuhan personil yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian persyaratan administrasi lelang. Kedua, dampak positifnya yaitu terciptanya rantai audit dalam rangka transparansi dan menilai integritas pihak-pihak yang terkait proses lelang atau akuntabilitas terjaga. Terwujudnya media bagi masyarakat untuk awasi pekerjaan karena spesifikasi teknis pekerjaan dapat didownload dari situs atau rasa memilih timbul dan partisipasi bisa meningkat. Dan tidak ada temuan BPK yang berasal dari proses pengadaan barang atau jasa. Arah pengembangan e-procurement daerah, yang pertama e-sourcing sebagai katalog elektronik, rujukan standar teknis barang atau jasa publik bagi para user, salah satu source harga pasar YU dikembangkan dengan prinsip supply chain management atau SCM. Empowerment sebagai pemenuhan lifestyle para user yang mempunyai mobilitas tinggi. Helpdesk application dan standar implementasi e-procurement sebagai panduan bagi instansi pemerintah, BUMN atau BUMD. Software IKP atau instruktur kunci publik dan pembentukan lembaga CA sejalan implementasi UU ITE, informasi dan transaksi elektronik yang mewadahi penanggung tanda tangan elektronik. Layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Layanan pengadaan secara elektronik ini adalah suatu unit layanan yang sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik. Kedua, layanan
Pengadaan secara elektronik ini wajib dibentuk oleh provinsi, kabupaten, atau kota untuk memfasilitasi ULP pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. KLI yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan LPSE terdekat dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik. E-Purchasing. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau sering disebut dengan e-katalog. Pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10 membahas mengenai internet marketing. Internet marketing adalah sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Online marketing. Online marketing adalah merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Konsep online marketing. Konsep online marketing ini adalah yang pertama informasi ditambah dengan interaktivitas sama dengan rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2016 hingga 2020 mencapai 68% di Amerika Serikat, Eropa 91% dan Asia 109%. Menariknya, 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha berskala kecil dan menengah. Offline marketing. Nah, offline marketing ini adalah kebalikan dari online marketing. Offline marketing merupakan sebuah manajemen pemasaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara langsung. Pemesanan barang dilakukan secara langsung dan dibeli dengan secara langsung tanpa perantara. Perbandingan keuntungan online marketing dengan offline marketing sendiri. Keuntungan yang didapat lebih besar adalah dengan online marketing. Salah satu strategi dari online marketing sendiri adalah promosi yang bisa dilakukan di mana saja, sehingga daya tarik dari pembeli sendiri sangat banyak. E-marketing. E-marketing adalah menerapkan internet dan teknologi digital lainnya, web, email, nirkabel, TV, database, dan lain-lain, mendapatkan dan mempertahankan pelanggan melalui proses pembelian, multi-channel, dan siklus hidup pelanggan dengan meningkatkan pengetahuan pelanggan, penargetan, dan pelayanan. Jadi, online marketing lebih besar keuntungannya dibandingkan dengan offline marketing, dikarenakan online marketing bisa menggunakan web, email, nirkabel, dan TV ataupun database sehingga daya tarik pembeli lebih besar, dikarenakan online marketing ini bisa leluasa sehingga dari pelanggan manapun bisa melihat dan mencoba barang yang dijual di online marketing sendiri. Cost atau efisiensi. Cost efisiensi yang pertama adalah meningkatkan kecepatan pengiriman, kedua mengurangi biaya penjualan, ketiga mengurangi biaya operasi, keempat competitiveness differs, permintaan pelanggan. Jangkauan dan kualitas layanan yang ditawarkan, hindari kehilangan pemasaran, exploit pasar baru. Nah, online marketing pun memiliki keuntungan sendiri dikarenakan jangkauan yang diberikan atau layanan yang ditawarkan oleh online marketing lebih besar dan lebih luas dari
offline marketing sendiri. Contohnya saja pada online marketing bisa menyediakan segala macam kebutuhan para konsumen, sedangkan offline marketing hanya beberapa jenis saja yang bisa ditawarkan kepada pelanggan. Nah, itulah sebabnya kenapa online marketing untungnya lebih besar dibandingkan dengan offline marketing. Pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 membahas mengenai cara membuat web e-business. Tujuannya adalah menjelaskan proses yang harus diikuti dalam membangun suatu e-commerce situs web. Jelaskan isu-isu utama sekitar keputusan untuk outsourcing, pengembangan dan atau hosting. Mengidentifikasi dan memahami pertimbangan utama dalam memilih server dan perangkat lunak e-commerce sendiri. Memahami isu-isu dalam memilih hardware yang paling sesuai untuk situs e-commerce. Mengidentifikasi tambahan alat yang dapat meningkatkan performa situs web. Membangun situs e-commerce adalah sebuah pendekatan secara sistematis dengan tantangan manajemen yang paling penting dalam membangun sebuah situs e-commerce yang sukses adalah: yang pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis. Yang kedua, mengetahui bagaimana untuk memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan. Nah, untuk membangun sesuatu bisnis atau e-commerce, kita perlu mengembangkan pemahaman mengenai tujuan bisnis sendiri. Tujuan apa yang kita buat untuk bisnis kita, serta mengetahui bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan. Karena setiap teknologi ada beberapa yang tidak cocok untuk tujuan tertentu. Makanya harus memilih teknologi yang sangat-sangat tepat untuk mencapai tujuan dari e-commerce sendiri. Potongan teks membangun sistem. Bidang utama di mana kita akan perlu untuk membuat keputusan dalam membangun sebuah situs. Yang pertama ada organizational capacitability, hardware architecture, software, telecommunication, site design, and human resource. System Development Life Cycle atau SDLC adalah metodologi untuk memahami tujuan bisnis dari sistem dan merancang solusi yang tepat. 5 langkah utama dalam SDLC adalah: yang pertama, sistem analisis atau perencanaan. Kedua, desain sistem. Ketiga, membangun sistem. Keempat, pengujian. Kelima, pelaksanaan. Sistem analisis atau perencanaan mengidentifikasi tujuan bisnis, fungsi sistem, dan kebutuhan informasi. Tujuan bisnis adalah daftar kemampuan yang kita inginkan dimiliki situs kita sendiri. Tujuan bisnis apakah yang kita mau, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, fungsionalitas sistem. Daftar jenis-jenis kemampuan sistem informasi yang akan kita perlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Kita perlu mengetahui fungsi-fungsi dari sistem kita sendiri, apa fungsi yang digunakan dan apa fungsi yang tidak dibutuhkan. Lalu kebutuhan informasi yang harus dihasilkan sistem dalam rangka mencapai tujuan bisnis. Nah, di sini informasi sangatlah penting dikarenakan informasi akan membantu sistem untuk mencapai tujuan. Karena contohnya saja informasi apa yang diminati oleh
pelanggan, apa yang dimau oleh pelanggan itu akan dibutuhkan sehingga tujuan bisnis ini pun berjalan. Web sederhana dibandingkan multi-tier situs arsitektur. Arsitektur sistem merupakan mengacu pada pengaturan perangkat lunak, mesin, dan tugas dalam suatu sistem informasi yang diperlukan untuk mencapai fungsi tertentu. 2. Tier arsitektur. Web server merespon permintaan untuk halaman web, dan server database menyediakan penyimpanan data yang back-end. Multi-arsitektur. Web server adalah terkait dengan lapisan tengah tier yang biasanya mencakup serangkaian aplikasi server yang melakukan tugas-tugas tertentu serta lapisan back-end sistem perusahaan yang ada. Semua e-commerce memerlukan perangkat lunak web server dasar untuk menjawab permintaan HTTP dari pelanggan. Apache perangkat lunak web server yang terkemuka hanya bekerja dengan sistem operasi Unix. Microsoft Internet Information Server atau IIS, perangkat lunak server web utama kedua. Pertemuan ke-12 membahas mengenai web e-business, e-commerce, dan internet ekonomi. Membangun situs web. Kualifikasi situs web. Informasional. Situs web yang menyediakan informasi tentang perusahaan serta produk dan jasanya. Interaksi. Situs web yang memfasilitasi komunikasi dan saling berbagi informasi antara konsumen dan perusahaan. Effectors. Fitur-fitur web yang menarik yang mengundang interaksi pengunjung yang menjadi konsumen sasaran. Transaksional. Situs web yang menjual atau mempertukarkan produk dan layanannya secara offline. Tahapan pembangunan situs web. Tentukan host webnya yang pertama, dan yang kedua membuat dan mendaftarkan nama domain. Yang ketiga buat dan kelola isi konten. Yang keempat rancang situs webnya. Yang kelima bangun dan tes situs webnya. Yang keenam pasarkan dan promosikan situs webnya. Hosting situs web. Alternatif hosting web. Yang pertama, layanan Stock Builder, layanan hosting yang menyediakan ruang disk dan layanan untuk membantu usaha kecil membangun situs web dengan cepat dan murah. Layanan ISP hosting. Layanan ISP hosting yang menyediakan situs web independen untuk UKM. Layanan web hosting. Perusahaan khusus penyediaan layanan hosting situs web yang menyediakan berbagai layanan. SEO location, server web yang dimiliki dan dikelola perusahaan lain yang mengelola koneksinya dengan internet. Self-hosting, perusahaan memiliki sendiri perangkat keras, lunak, tenaga, staf, dan layanan telekomunikasi yang diperlukan untuk mendirikan dan mengelola situs webnya sendiri. Layanan web hosting. Pertama, pertimbangan. Ukuran mutu layanan perlu dipertimbangkan. Presentasi ketersediaan, uptime, jumlah klien saat ini, volume lalu lintas data saat ini. Dukungan software atau tools, keamanan, fasilitas layanan analisis lalu lintas data, layanan dukungan teknik, dan biayanya. Pengelolaan konten,
teks atau gambar atau suara atau web atau video pada dokumen page commodity content, yaitu informasi yang udah atau yang sudah banyak tersedia dan umumnya dapat diakses secara gratis. Premium content. Premium content yaitu konten yang tidak tersedia di situs lain atau dibeli ya. Pembuatan konten. Pembuatan konten mengumpulkan bahan-bahan yang telah tersedia atau scanning, mengevaluasi nilai atau kelayanan materi baru yang akan ditambahkan. Rencanakan bagaimana setiap dari konten dapat mendukung tujuan bisnis situs web. Menggunakan materi yang disumbangkan oleh konsumen pengunjung, misal melalui review. Tujuan perancangan situs web adalah untuk menyampaikan konten bermutu bagi pengunjung dituju secara elegan. Pertama, kriteria rancangan situs web. Kedua, navigasi. Ketiga, konsistensi. Keempat, waktu downloadnya. Kelima, penampilannya. Keenam, interaktivitas. Ketujuh, keamanan. Kedelapan, skalabilitas, kepastian beban. Kesembilan, ada kontrol mutu. Pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 membahas mengenai e-payment system. E-payment system merupakan banking is a sunset industry, electronic banking is a sunrise industry. Perdagangan atau perniagaan di internet membutuhkan kecepatan dalam transfer money. Jenis layanan e-payment. Jenis layanan e-payment sendiri ada beberapa. Yang pertama, electronic banking. Itu bukan uang baru, hanya cara untuk mengakses servis bank biasa. Stored value system atau CAS. Uang baru atau alternatif dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh dari e-payment. Contoh dari e-payment, yang pertama ada micropayment atau milicent, ada e-wallet, virtual wallet atau EMV, electronic purse. Ada e-cash, ada digicash, ada cybercash dan IKP. Ada electronic COQ dan ada Fish virtual, ada smart card based e-payment, dan ada yang sering kita ketahui yaitu OVO dan Dana. Contoh permasalahan pembayaran dengan kartu kredit di Indonesia. Yang pertama, belum banyak yang memiliki kartu kredit. Yang kedua, belum percaya kepada keamanannya. Ketiga, belum ada proteksi terhadap penyalahgunaan atau tren atau fraud. Yang keempat, masih perlu adanya e-payment lain yang no credit atau no credit card. Keamanan atau security, suatu topik bahasan sendiri. Keamanan di sisi network host application, pengamanan dengan menggunakan teknologi kriptografi. Public Key Crypto System atau RSA ACC merupakan basis data public key infrastruktur PKI. PKI membutuhkan Certification Authority atau CA. Umumnya pengamanan di network menggunakan CCL, panjang kunci yang rendah mengakibatkan rentetan pengamanan. Beberapa model sistem pembayaran online. Yang pertama, pembayaran dua pihak tanpa perantara, yaitu transaksi langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya. Kedua, pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Proses pembayaran menyangkut debit, kredit, maupun cek. Sistem pihak ketiga atau third party system, pihak ketiga berfungsi sebagai
agent antara pedagang atau penjual dan konsumen atau pembeli. Tugasnya memeriksa kartu kredit konsumen atau menolak atau menyetujui transaksi, lalu mengeluarkan dana untuk pembayaran kepada pedagang dan ada PayPal. Sistem sertifikat melibatkan sertifikat digital sebagai media yang akan menampilkan kartu kreditnya, SET atau Secure Electronic Transaction, dan CCL Secure Code LA. Menggolongkan berdasarkan cara pembayaran. Yang pertama, dengan menggunakan sistem prepaid atau tunai. Kedua, bisa juga dengan postpaid atau kredit. Ketiga, jika menggunakan prepaid atau pembeli harus mempunyai dana pada akunnya yang bisa disebut electronic token. Token yang nantinya akan ditransfer kepada penjual pada saat terjadinya transaksi jual beli. Pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-14 ini, atau pertemuan terakhir, yaitu keamanan sistem dari e-bisnis. Faktor keamanan sistem e-commerce yang pertama ada authentication atau keabsahan pengirim. Keabsahan pengirim. Identitas pengguna atau pengirim data teridentifikasi, tidak ada kemungkinan penipuan di sana. Ada confidentiality atau kerahasiaan data. Data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Kerahasiaan data ini sangat diperlukan dikarenakan takutnya pelanggan mendapatkan penipuan-penipuan sehingga mengatasnamakan bisnis kita sendiri. Dan ada integriti keaslian data. Integriti keaslian data. Data tidak dapat diubah secara tidak sah. Berarti data yang ada tidak bisa diotak-atik secara sepihak, harus dengan dua belah pihak. Dan ada non-repudiation atau anti penyangkalan. Tidak ada penyangkalan pengirim data dari pihak penerima terhadap pihak pengirim. Kriptografi. Kriptografi merupakan algoritma untuk proses keamanan komunikasi data dari pengitipan atau pembajakan oleh orang-orang yang tidak berhak dengan cara menyandingkan data serta informasi yang dikirim. 3. Sistem algoritma atau kriptografi. Yang pertama, Data Encryption Standard atau DES. Kedua, Pretty Good Privacy PGP. Ketiga, Sistem Reverse Shamir Edelman atau RSA. Virus definisi. Virus definisi merupakan suatu program komputer yang dapat menyebar pada komputer atau jaringan dengan cara membuat kopi dari dirinya sendiri tanpa sepengetahuan dari pengguna komputer tersebut. Terhadap beberapa kategori virus, yaitu yang pertama ada boot virus. Jika komputer dinyalakan, sebuah inisial program itu di boot sektor akan dijalankan. Virus yang berada di boot sektor disebut dengan boot virus. File virus. File virus adalah virus yang menginfeksi executable program. Ada multi-parallel virus. Virus yang menginfeksi baik boot sektor dan filenya.
ada Markovirus. Markovirus ini targetnya bukan executable program, tetapi file dokumen seperti Microsoft Excel dan Word. Ia akan memulai menginfeksi bila program aplikasi membaca dokumen yang berisi makro. Trojan Horse. Trojan Horse merupakan program yang kelihatan seperti program yang valid atau normal, tetapi sebenarnya program tersebut membawa suatu kode dengan fungsi-fungsi yang sangat berbahaya bagi komputer. Berbeda dengan virus, Trojan Horse tidak dapat memproduksi diri sendiri. Worm bisa dikatakan mirip dengan virus, tetapi worm tidak memerlukan carrier, dalam hal ini program atau suatu dokumen. Worm mampu membuat kopi dari dirinya sendiri dan menggunakan jaringan komunikasi antar komputer untuk menyebarkan dirinya atau worm blaster. Banyak virus seperti MyDoom atau Beagle bekerja sebagai layaknya worm dan menggunakan Gmail untuk mem-forward dirinya sendiri kepada pihak lain. Perbedaan worm dan virus adalah virus menginfeksi target code, tetapi worm tidak. Worm hanya menetap di memorinya saja. Baiklah, itu adalah rangkuman-rangkuman dari pertemuan 9 hingga pertemuan 11 mata kuliah media sosial dan pemasaran online. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Kalau ada salah dan kata-kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you later. Drop it.